Perkenalkan, saya Intanita Ramadhani dengan NIM 236151019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sejarah sastra. Yang pertama, apa sih karya sastra itu? Karya sastra merupakan sebuah bentuk seni yang dituangkan melalui bahasa. Kata sastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta atau sastra yang berarti pedoman atau instruksi. Dalam penggunaannya, kata sastra biasanya diawali dengan kata su yang berarti baik atau indah, sehingga menjadi susastra. Oleh karena itu, dapat disimpulkan susastra merujuk pada karya sastra yang memiliki kualitas baik dan indah. Karya sastra terdiri dari beragam bentuk yaitu puisi, prosa, maupun drama. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, era Balai Pustaka. Pasca periode Pujangga Lama, dunia sastra tanah air memasuki era Balai Pustaka. Angkatan ini lebih banyak menghasilkan karya-karya sastra dengan genre roman. Periode Balai Pustaka ini dimulai dari 1920 sampai 1930. Adanya pembatasan karya oleh pemerintah Belanda kala itu, membuat mayoritas sastrawan periode ini didominasi oleh orang Sumatera. Hal ini membuat ciri khas dari karya sastra Balai Pustaka kental dengan bahasa Melayu tinggi. Nama sastrawan kesohor pada periode ini adalah Armin Span, dimulai pada tahun 1933 yaitu karyanya Kapan Datang, M. Kasim 928 yaitu karyanya Pemandangan Dunia Anak-anak, Nur Sultan Iskandar dengan karyanya Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, Marah Rusli 1920, Siti Nurbaya, Arusani Pegawai Tinggi 1953, Hans Bagus Jasim yaitu Surat-Surat, dan Amir Hamzah Mabuk dan Sunji. Oke, selanjutnya adalah Pujangga Baru. Sebutan Pujangga Baru berawal dari sebuah majalah sastra dan budaya Pujangga Baru yang terbit 29 Juli 1933. Salah satu karya sastra dari angkatan Pujangga Baru yang masih fenomenal hingga hari ini adalah Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Umumnya sastrawan era Pujangga Baru berkarya tanpa ingin campur tangan kolonial Belanda. Adapun nama-nama sastrawan besar yang hidup pada periode Pujangga Baru antara lain Ali Hashim, karyanya yaitu Kisah Seorang Pengembar tahun 1936, J.E. Tatengkeng, Rindu Dendam 1934, Saryamin Ismail dengan Anam Pena Selasi, karyanya Kalau Tak Untung 1933, Muzasa Sanusi Pane, puisi dengan judul Pancaran Cinta 1926, dan Armin Pane sebagai pelopor dengan karya tulis yang berjudul Belenggu. Kemudian angkatan 45, karya sastra angkatan 45 lebih realistis dibanding karya sastra Pujangga Baru yang romantik idealistik. Hasil karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita mengenai perjuangan merebut kemerdekaan seperti puisi-puisi milik Khairil Anwar. Konsep yang diangkat dalam angkatan 45 sendiri adalah surat kepercayaan gelanggang. Maksud dari konsep ini adalah bahwa para sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai dengan alam kemerdekaan dan hati nurani. Beberapa karya populer pada masa ini adalah Deru Campur Debu milik Khairil Anwar tahun 1949. Baik, angkatan 50 pada era 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra bertajuk Kisah milik H.B. Jasin. Ciri karya sastra dalam angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Pada angkatan ini mulai muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra. Berkonsep sastra realisme sosialis. Adanya gerakan ini lantas menimbulkan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal 1960-an. Akibatnya perkembangan sastra jadi terhenti karena masuk ke dalam politik praktis. Angkatan 45 diputuskan berakhir pada tahun 1965 dengan pecahnya G30S. Beberapa karya populer pada masa ini yaitu
Bukan Pasar Malam karya Pramudia Ananta Toer 1951, Belanda Orang-orang Tercinta karya W.S. Renda 1957, dan Hujan Kepagian karya Nugroho Notosusanto 1958. Baik, angkatan 80-an, pada kurun waktu tahun 1980, karya sastra di Indonesia ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol, seperti Marga Coa dengan karya pertamanya berupa cerita pendek yang berjudul Kamar 27 pada tahun 1964. Selain roman percintaan, karya sastra beraliran pop juga muncul, yaitu lahirnya sebuah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya yang bertajuk Lupus. Beberapa nama sastrawan wanita yang populer di era ini adalah Siti Raya Kusumawardhani dengan nama Pena Titi Said, berupa karya yang berjudul Jangan Ambil Nyawaku di tahun 1976. La Rose dengan karyanya Tang berjudul Dalam Wajah-Wajah Cinta di tahun 1976. Dia Handaying dan Oka Rusmani. Selanjutnya angkatan 66-70-an. Angkatan 66 ditandai dengan terbitnya Horizon dipimpin oleh Mokhtar Lubis. Pada masa ini penerbit Pustaka Jaya banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra yang dibuat oleh para sastrawan. Beberapa tokoh lain yang bergabung dalam angkatan 66 adalah Bustami Jalid dengan nama Pena Motinggo Bushe. Dalam literatur bahasa Minangkabau berarti Mantiko dan Bungo, dan karya pertamanya yang berjudul Malam Jahanam di tahun 1961. Purnawan Condronegoro dengan karya Merdeka Tanahku, Merdeka Negeriku. Jamil Suherman dengan karya Muara di tahun 1958. Ciri-ciri karya sastra angkatan 66 sendiri ialah memiliki konsepsi Pancasila, mengangkat isu-isu politik, dan membawa kesadaran nurani manusia. Selanjutnya, sastra pada angkatan 2000 diwarnai oleh munculnya pengarang wanita yang menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran tajam dan bebas. Periode ini dicirikan dengan bermunculan para penulis muda banyak yang bebas mengeksplorasi bahasa dan tak terngunggung menabukkan seks. Pada angkatan 2000 merupakan sebuah nama yang diberikan oleh Korrie Layun Rampan pada sejumlah pengarang dan penyair yang telah melahirkan wawasan estetik baru pada tahun 90-an. Adapun beberapa tokoh angkatan 2000 yaitu Afrizal Malna dengan puisi, Jenar Mahesa Ayu, Mereka Bilang Saya Monyet, dan kumpulan cerita pendek. Dewi Lestari, novel Supernova, Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh tahun 2001. Rieke Diah Pitaloka yaitu puisi Renungan Kloset. Yang kelima, pengarang perempuan yang penting pada periode ini adalah Oka Rusmani. Oka melalui novel Tarian Bumi tahun 2000 dan Kenanga 2003 menggugat tradisi adat, budaya, dan agama yang selalu memojokkan posisi perempuan. Yang terakhir yaitu penulis-penulis yang khusus menghadirkan tema-tema Islami. Misalnya dua bersaudara Helvitiana Rosa dan Asma Nadia. Dan yang terakhir sastra cyber. Sejak munculnya sastra cyber, penulis beranggapan bahwa sastra cyber merupakan ladang untuk mencari popularitas. Lewat dunia internet, tulisan mereka akan tersebar ke seluruh dunia dan nama mereka pun akan terkenal. Banyak juga penulis-penulis baru yang hanya sekedar iseng menerbitkan karya mereka dan membuat masyarakat tertarik untuk membacanya. Sastra cyber juga menjadi peluang bagi penulis muda agar mereka bisa terus membuat tulisan dan meningkatkan kreativitas mereka dalam membuat karya sastra. Mereka juga dapat memanfaatkan berbagai situs online untuk belajar. Biasanya karya sastra yang diterbitkan melalui media cetak lebih dianggap bermutu dibandingkan sastra yang diterbitkan secara digital. Karena karya sastra cetak memerlukan seleksi yang ketat jika ingin diterbitkan, sedangkan sastra cyber tidak memerlukan seleksi yang ketat, sehingga siapapun
dapat menerbitkan karyanya sendiri di situs yang telah disediakan. Sastra cyber juga memiliki banyak keunggulan, seperti jangkauan yang luas yang bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sedangkan sastra koran hanya bisa menyebar ke kalangan tertentu saja. Dengan adanya sastra cyber, pembaca bisa menikmati karya sastra tanpa ada batas yang menghalangi. Dengan adanya sastra cyber, penulis juga mendapatkan keuntungan dalam mempublikasikan karya sastra. Karena penulis dapat mengirimkan beberapa tulisan ke berbagai situs online yang ada di internet. Penulis merasa kalau sastra cyber bisa memberikan berbagai keuntungan dalam menulis sebuah karya sastra. Keuntungan itu pun bisa berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, terdapat 11 genre sastra cyber, yaitu fiksi hiperteks, fiksi interaktif, puisi hiperteks, puisi interaktif, puisi animasi, fiksi berbasis email atau blog, karya sastra instalasi komputer, computer generated fiction, computer generated poetry, karya sastra kolaboratif, dan karya sastra online. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan sastra. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.